Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Islam dan Iptek Dr. Muhammad Nurdin Zuhdi STHI MSI serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiatnya kepada kita semua sampai detik ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Celistia Hilmani Sabel, nomor induk mahasiswa 1910701036, mahasiswi S1 Akuntansi, Universitas Aisyah Yogyakarta. Memohon izin untuk menyampaikan materi presentasi tema kesehatan, fikih kontemporer yang berjudul Melahirkan dan Donor ASI. Untuk memenuhi kewajiban tugas mata kuliah Islam dan Iptek pada semester 4 kali ini. Tetapi sebelum saya masuk ke materinya, saya akan menjelaskan sumber referensi yang saya dapatkan untuk membuat presentasi kali ini. Presentasi kali ini saya dapatkan sumber dari, ada beberapa yang dari internet, dari YouTube, ada dari kitab fikih wanita, dan untuk dalil-dalilnya saya dapatkan dari ayat suci Al-Quran. Baik, langsung saja saya masuk ke materi yang pertama. Di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pengertian fikih kontemporer. Apa itu fikih kontemporer? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian fikih kontemporer. Fikih kontemporer adalah hasil ijtihad yang mempermasalahkan tentang hukum Islam yang terjadi pada masa kini atau masa modern dengan cara menggali hukum Islam tersebut dari beberapa Al-Quran dan Sunnah. Baik, langsung saya masuk ke materi tentang melahirkan. Di sini saya ada satu poin lagi. Di sini subpoin untuk melahirkan yaitu nifas. Apa itu pengertian nifas? Nifas adalah pengertian nifas menurut Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Mar'ah al-Muslimah. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan yang keluar dengan rasa sakit. Darah nifas ini bisa keluar saat bersamaan melahirkan ataupun setelah melahirkan. Lantaran rasa sakit yang diderita wanita setelah melahirkan ini, menurut pendapat ulama Syekh Al-Qaradawi, dalam fatwa kontemporernya, Allah membebaskan para wanita setelah melahirkan dari sholat serta puasa. Padahal keduanya itu termasuk rukun Islam. Meski demikian, wanita tetap saja harus menggantikan puasanya atau yang disebut qadha ketika selesai dalam masa nifasnya tersebut. Sedangkan untuk sholatnya tidak wajib untuk diqadha atau tidak wajib untuk diganti. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, nifas itu sama seperti halnya haid. Untuk hukumnya pun sama. Karena hal itulah, wanita yang sedang mengalami masa nifas sama seperti halnya sedang merasakan suatu penyakit. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan untuk wanita yang sedang mengalami masa nifas. Syekh Al-Qaradawi pun berkata, wanita yang sedang mengalami masa nifas layaknya harus dihargai dan dihormati serta diperlakukan sampai wanita tersebut pulih kembali. Kapankah batas waktu maksimal dari masa nifas? Sebagian ulama berpendapat bahwa batas maksimal dari masa nifas itu adalah 40 hari. Dan ulama lain pun tidak ada yang membahas tentang masa paling cepatnya dari masa nifas tersebut. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita mengalami masa nifas paling lama yaitu sekitar 60 hari. Menurut Imam Maliki, 40 hari itu adalah masa biasanya wanita tersebut mengalami nifas. Dan untuk 60 hari yaitu masa yang paling panjang atau batas maksimal dari masa nifas tersebut. Untuk tentang waktu berapa lamanya masa nifas tersebut tidak ada perbedaan dari beberapa imam mazhab. Seperti yang dikutip oleh Syekh Muhammad Al-Mutsaimin dalam kitab Al-Mughni, jika darah terlihat setelah 2 atau 3 hari terjadinya masa nifas, itu adalah darah nifas.
Maka kalau misalnya lebih dari 2-3 hari itu tandanya adalah darah haid. Maka harus dihitung berapa wanita ini atau ibu yang bersangkutan ini mengalami masa nifas. Jika seorang wanita mengeluarkan darah nifas lebih dari 60 hari, maka wanita tersebut sudah lepas dari yang namanya masa nifas. Semua imam mazhab menyepakati hukum status wanita yang mengalami masa nifas. Sementara itu, semua imam mazhab menyepakati bahwa hukum wanita nifas itu sama seperti halnya hukum wanita yang sedang haid. Ia dilarang untuk menyentuh Al-Quran, dilarang untuk sholat, dilarang untuk puasa, dilarang untuk tawaf. Dalam artian tawafnya ini di Masjidil Haram, dan wanita juga dilarang untuk berhubungan suami istri ketika masa nifas. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu hukum donor ASI. Dalam istilah fikih, menyusui diistilahkan sebagai ar-rodho. Menyusui bayi mempunyai konsekuensi hukum syar'i, yaitu menjadi haram untuk dinikahi. Ada dua kelompok yang menjadi haram untuk dinikahi, yaitu ibu yang menyusui serta nasabnya ke atas dan anak dari yang ibu menyusui tersebut. Islam menuntun agar memilih ASI dari ibu yang menyusui yang muslimah, baik hatinya, berakhlak sholihah, dan serta kesehatannya pun baik. Para ulama seperti Imam Maliki memakruhkan untuk menerima ASI dari ibu menyusui yang dari Yahudi, Majusi, Nasrani, dan buruk akhlaknya. Yang demikian ditakutkan kalau misalnya menularkan hal-hal yang buruk atau yang lainnya, yang nantinya akan tertular kepada si bayi, walaupun si ibu menyusui ini sehat jasmani dan rohaninya. Pendapat lain dari Imam Ahmad dan Ibnu Al-Munzir, mereka berpendapat bahwa susuan akan menjadi mahram ketika sudah terjadi 2 atau 3 kali, dan bahkan bisa lebih juga. Mereka pun berdalil dengan hadis Rasulullah SAW, tidak haram untuk menikah karena sekali atau 2 kali susuan. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. ASI yang diminum oleh bayi langsung dari payudara ibunya itu berbeda dengan hukumnya ASI yang diminum oleh bayi dari tabung susu. Jika bayi meminum secara langsung dari payudara ibunya dengan cara mengisap, itu hukumnya adalah mahram. Jika si bayi ini meminum susu ibunya dari tabung, maka ada ulama yang mengkategorikan ini sebagai ar-rodho. Terkait dengan hukum donor ASI, Majelis Ulama Indonesia sampai saat ini belum mengeluarkan fatwa. Namun dapat disimpulkan bahwa donor ASI ini bisa dan boleh dilakukan apabila melihat kondisi. Hukum donor ASI ini dipertimbangkan oleh Rasulullah SAW, juga memiliki ibu susu, yakni Halimah As-Sa'diyah. Para ulama sepakat memperbolehkan ASI menjadi mahram apabila si bayi ini meminum susu tersebut langsung dari payudara ibunya. Kebolehan ini diumumkan dengan dalil dari ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Lalu, bagaimana hukum untuk menjual beli ASI? Kebanyakan dari ulama pun memperbolehkannya. Hal ini berdalil dengan ayat Al-Quran. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Quran Surat At-Tolak ayat 6. Yusuf Qaradawi juga memberikan peringatan atas pendapatnya tentang hukum donor ASI. Janganlah kaum wanita itu sembrono atau seenaknya sendiri dalam menyusui bayinya tersebut. Tidak boleh menyusui anaknya dengan payudara orang lain kecuali hal tersebut karena darurat. Jika ada wanita yang melakukan hal tersebut, maka wanita tersebut harus mencatatnya dan harus mengingatnya agar kejadian tersebut tidak akan terulang lagi. Maka seberapakah hal penting donor ASI tersebut dilakukan? Meski hal tentang donor ASI tersebut masih kontroversial,
Maka dari itu, donor ASI harus tetap dipandang hal positif karena membantu para bayi yang tidak beruntung. Maka dari itu, donor ASI harus dipandang sebagai hal yang positif, walaupun masih kontroversial. Donor ASI ini bisa menyelamatkan bayi-bayi yang tidak bisa menyusui dari ibunya langsung dan bisa menyelamatkan bayi-bayi untuk generasi masa depan. Konon pada zaman Rasulullah SAW, wanita-wanita menjadikan donor ASI ini sebagai suatu mata pencaharian. Wanita pada zaman itu berkeliling kota untuk mencari ibu yang sedang hamil, ibu yang baru melahirkan, ataupun ibu yang sedang menyusui. Dan pada zaman Rasulullah itu, wanita menawarkan jasanya untuk menyusui bayi yang baru lahir. Halimah As-Sa'diyah adalah wanita dari Bani Sa'ad yang dipercaya untuk menyusui manusia mulia yaitu Rasulullah SAW. Dari penjelasan di atas, memang banyak sekali pendapat dari ulama yang memperbolehkan atau melarang hukum donor ASI tersebut dilakukan. Selama donor ASI tersebut dilakukan untuk hal yang positif dan dilakukan untuk saudara sepersusuan, maka insya Allah akan tetap diperbolehkan oleh beberapa ulama. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila materi yang saya sampaikan kurang jelas, kurang bisa dipahami, dan materinya kurang lengkap. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.